Selamat datang di Cuap-Cuap Relasi, Remaja Toleransi. Program ini diinisiasi oleh Solo Bersimfoni bekerja sama dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat menonton. Halo Sobat Relasi, kita ketemu lagi di acara Cuap-Cuap Sahabat Relasi, ya, Remaja Toleransi. Saya buka dulu masker saya. Nah, masih bersama saya dengan Bambang Nugroho, Bambang Gage. Kebetulan saya juga Ketua KNPI dan support di teman-teman Solo Bersimfoni. Dan kali ini kita akan dengan sahabat juga kawan-kawan pemuda pergerakan, ya aktif juga di NU, juga aktif di pergerakan pemuda. Selamat siang Mas Agus. Selamat siang Bung Gage. Ya. Selamat siang Mas Gage. Ya, siap. Gimana dengan kondisi COVID pandemi 19 ini, apa yang dilakukan teman-teman pemuda, Mas? Siap. Pandemi ini memang case menarik ya. Di sisi yang lain bagi pemuda harus tetap gerak, ya. Tapi di sisi yang lain social distancing kita dibatasi. Artinya bahwa kita harus berinovasi. Bayangkan Mas Gage, Ya. begitu COVID itu kita dilarang untuk keluar, kita dilarang konsolidasi. Iya. Nah, makanya kita memang harus berinovasi. Misalkan kalau kumpul dulu, ketika April COVID masuk, itu kita sama sekali tidak boleh ketemu. Tidak boleh ketemu. Tidak boleh Ya? ketemu. Tidak boleh ketemu, tidak boleh bertamu. Tidak boleh bertamu. Artinya bahwa untuk ketemu berkonsolidasi tidak bisa, biasanya menggunakan media daring. Media daring, ya. Tapi tetap rasanya beda. Ya. Baik, di Solo Bersimfoni ini kita punya namanya Hasta Laku. Nah, salah satunya yang hari ini kita akan ngobrol sama Mas Agus nih, mewakili teman-teman pemuda pergerakan. Kita ambil temanya untuk pangerten, ya. Bagaimana kawan-kawan pemuda itu memahami pangerten, ya. Mas Agus, kira-kira pangerten menurut Mas Agus apa sih itu pangerten? Kalau menurut saya Mas, Ya. pangerten itu kan bukan hanya di ruang pemahaman. Ya. Ngerti, kalau ngerti mungkin itu sifatnya pemahaman. Ya. Tetapi lebih dari itu tingkatannya. Ada unsur yang lebih jauh, yaitu bahasanya mungkin ya. Kalau di pangerten itu pengetahuan, misalkan kalau diajar ngerti, itu baru ngerti. Bukan pangerten. Kalau pangerten ada sisi empati di situ. Ada sisi empati, ya, ada bisa merasakan, ngerti banget lah istilahnya gitu ya. Jadi itu menjadi sangat penting bagi kawan-kawan muda, apalagi hari ini itu kan situasinya, ya, kita dimanjakan dengan era digital. Era digital. Betul. Kalau era digital tidak disikapi dengan baik, tentu pemuda bisa terjerumus menjadi tidak apatis terhadap orang tua atau yang lain. Nah, itu makanya menjadi tantangan yang tersendiri. Makanya cukup bagus ini Solo Bersimfoni dengan Hasta Lakunya, dan masuk tema hari ini itu tentang pangerten. Ya. Jadi memang ngerti saja nggak cukup, tapi memahami pengertian kepada orang lain itu penting. Betul. Mengerti tentang kawan sahabat, ya. Betul. Kawannya lapar kita tahu. Betul. Kalau kita WA di grup, kira-kira ini akan menyinggung perasaan kawan saya enggak? Kita bisa paham itu sehingga tidak, dan saling menjaga. Mengerti itu juga memahami kawan kita untuk kita menjaga rasa hati, memahami mengerti apa yang diinginkan, ya. Kira-kira dia butuh bantuan apa enggak gitu ya, itu pangerten juga. Juga jangan sampai kita mesti pangerten itu semacam begini. Kalau kita bisa, ya istilahnya, yang bisa rumongso ning ojo rumongso bisa, ya, seperti itu. Jadi pangerten juga itu buat teman-teman. Apalagi di kelompok muda ya Bung. Ya.
Mas Bambang? Bung aja. Oh, Bung ya? Ya, Lebih akrab. lebih akrab dan lebih mudah Pak. Egonya kan biasanya masih tinggi. Cara pandangnya egosentris. Nah, makanya pengertian ini menjadi penting. Ya. Contoh kalau Mas Bambang itu kan di ketua KNPI, yang mana KNPI itu bukan organisasi yang homogen. Organisasi yang homogen saja, biasanya ada perbedaan. Nah, kalau tidak disikapi dengan pengertian, menghargai, itu bisa punya. Lebih susah lagi ya, karena di dalamnya di KNPI itu ada unsur agama yang berbeda-beda, dari kelompok partai yang berbeda-beda, dari kelompok ormas yang berbeda-beda. Jadi ini kunci juga pengertian itu. Apalagi yang heterogen, UKP atau banyak, mereka background value-nya juga beda. Gitu ya? Iya. Misalkan, background-nya, contohnya ada teman-teman yang beda agama. Beda agama, betul. Satu agama membolehkan ini tidak apa-apa. Agama yang lain melarang itu, Nah, di sini titik temunya adalah sikap pengertian itu yang bisa menyatukan. Jadi bisa titik temu nih KNPI dengan pemahaman yang berbeda latar belakangnya. Mungkin itu fungsi. Menarik sekali memang. Tidak hanya beda agama, tetapi sesama agama pun mazhabnya berbeda. Itu bisa rame ya. Bisa rame ya. Ada yang boleh, ada yang enggak, ada yang sunnah, ada yang ini. Jadi pengertian memang kita butuhkan selama dalam kita bergaul secara langsung ya maupun bergaul dalam virtual ya. Pergaulan virtual itu kalau tidak intelektual ya diutamakan dan spiritual itu akan berbeda. Jadi spiritual, intelektual dan apa lagi ya? Moral, mental, melibatkan emosional juga. Ya, sahabat yang baik itu misalnya ngerti ya dan teman-teman remaja itu bisa memahami kebutuhan dari kawan-kawannya kira-kira seperti apa sih. Kalau kira-kira ngomong nggak penting, WhatsApp grup yang share nggak penting, sebaiknya enggak. Itu bisa mengerti dan memahami. Dan hari ini juga hoax ya, beredar banyak sekali. Apalagi Solo sedang berlangsung pilkada. Ya, tentu teman-teman remaja harus bisa ngerti juga sebaiknya enggak, sebaiknya dijaga, ditahan. Apalagi ini era pandemi, protokol kesehatan, memakai masker pun juga bagian dari pengertian loh. Kita nggak mungkin kawan-kawan kita ada yang batuk, ada yang sakit, kalau kawan kita ada masker dia nggak pakai, lebih baik kita coba kita beri. Bukan berarti mengecilkan atau merendahkan, tapi mengerti itu pengertian tadi. Aku ada, aku lebih, kenapa nggak saya berbagi? Di situ mungkin karakter pengertian itu dibutuhkan buat teman-teman. Betul tuh. Sebenarnya salah satu kita pengertian, misalkan di tengah maraknya hoax misalkan, itu satu sisi di kemampuan pikiran juga memfilter, melakukan tracking, apakah berita ini baik, valid atau tidak. Konfirmasi ya. Yang kedua, walaupun itu baik, benar, tapi kita juga perlu memikirkan kira-kira ini menyinggung atau tidak. Di WA grup itu kira-kira ada yang nanti tersinggung apa betul. Jadi coba posisikan pengertian itu adalah saya mencoba memposisikan ke orang lain. Ya, bagaimana kalau saya menge-share statement ini jadi kembalinya ke diri orang lain. Pengertian itu ya harus berpikirnya kalau saya menjadi orang lain yang tahu seperti itu ya harus bagaimana sih, apakah saya tersinggung apa enggak, itu pengertian. Dari kata mengerti, mengerti dan memahami dan kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Mas Agus, menarik sekali kita bisa ketemu bahwa teman-teman pemuda harus punya karakter, terutama teman-teman remaja ini dalam pergaulannya, baik pergaulan secara langsung dan tidak langsung, baik dengan hanya tulisan atau dengan Zoom ya hari ini Bapak bisa Zoom ya, daring begitu ya, cara berpakaian pun juga harus punya pengertian gitu ya. Bukan kemudian di rumah kemudian cuma pakai singlet ya begitu, atau mungkin juga kalau kita hari ini ada daring dengan kawan-kawan yang lain ya mestinya juga saling memahami. Kalau di situ ada perempuan, ada wanita, ya sebaiknya apa sih yang disampaikan, jangan sampai
menyinggung ya dalam diskusi atau ngobrolnya. Siap. Buat teman-teman remaja kira-kira Mas Agus, di era pandemi ini selain pangerten di protokol kesehatan, ini kan teman-teman remaja, teman-teman pemuda ini kan kemarin ada yang demo nih, wah ini pangertennya mesti ada ini. Kira-kira harus gimana nih Mas Agus? Kalau demo yang gimana sih? Sebenarnya untuk aktivitas demo itu sebenarnya hak setiap warga itu dijamin oleh negara untuk mengaspirasikan, menyampaikan. Tetapi memang di situasi pandemi kayak ini juga harus dipertimbangkan aspek keselamatan. Betul. Boleh jadi saya tidak positif, tetapi kawan yang lain kemudian terpapar, menular menjadi sebuah bahasanya orang tanpa gejala itu orang tanpa gejala tiba-tiba dari aktivitas demo itu muncul klaster baru kan masalah lagi Bung. Nah, ini pangertennya harus ada. Saya sakit, saya nggak enak badan, lebih baik tidak datang, tidak berkumpul, tidak silaturahmi, tidak menemui orang, itu penting sekali ya, ini bagian dari pangerten. Termasuk di dalam intinya dalam pergaulan itu ya, pangerten itu mengerti dirinya sendiri juga, tidak hanya mengerti orang lain ya, mengerti keadaannya sendiri. Kira-kira nanti saya membahayakan orang lain apa enggak? Membahayakan dari sisi kesehatan, membahayakan dari sisi share-nya itu, kalau itu beritanya bohong, beritanya hoax, itu fitnah, itu tidak benar, atau mungkin negatif campaign atau black campaign, itu harus bisa dimengerti juga ya. Betul Bung. Ya. Beberapa kalau hari ini dengan keterbukaan informasi, kita itu kan melimpah ruah. Memang kecenderungannya biasanya orang itu akan menge-share sesuatu yang dia suka dulu. Oh, dia suka dulu ya? Iya. Dia ingin berbagi kesukaannya dia dulu sebenarnya. Itu akan disebagikan ke teman-teman yang lain. Itu kecenderungan manusia Bung. Ya. Termasuk kawan-kawan pemuda. Dia suka, perspektifnya sudah suka di-share dulu. Ya. Nah, yang paling repot Bung, ketika dia suka terakumulasi kemudian menjadi fanatisme berlebihan, itu yang jadi masalah. Jadi masalah juga. Apa-apa ini. Nah itu. Dia tidak menyampaikan atau mendapatkan informasi secara berimbang. Iya. Itu. Jadi kadang itu kalau kita terlalu mendewa-dewakan seseorang, terlalu mencintai itu kadang kita jadi sirik ya. Terlalu melebih-lebihkan ya, itu bisa jadi sirik ya. Artinya begini, apa yang dikatakan orang itu adalah kebenaran. Apa yang dikatakan itu nggak ada salahnya. Padahal segala sesuatunya itu harus dikonfirmasi. Termasuk berita hoax itu kenapa kita harus konfirmasi? Kadang kan begini. Bener nih nggak bener ya, kalau orang Jawa mengatakan bener nih nggak bener itu misalnya begini. Kalau yang sudah nge-share itu adalah orang yang baik, ya yang kita tahu baik, padahal dia itu hanya sekedar men-share. Sesuatu yang tidak benar apabila diulang-ulang itu bisa menjadi kebenaran. Ini yang harus kita hati-hati teman-teman remaja, bahwa pangerten ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, dibutuhkan oleh Indonesia ini, terutama untuk kita bisa hidup berdampingan Bhinneka Tunggal Ika. Harmonis ya Bung ya. Harmonis. Jadi memang penting sekali itu Bung. Ya. Pangerten ini paling mungkin polanya di teman-teman muda itu kalau bisa, satu memang prinsipnya ada pemahaman yang luas terhadap sesuatu. Ya. Yang kedua, pemuda itu harus menjadi role model. Ya, jadi role modelnya ya. Dulu. Dirinya itu menjadi role model. Jadi kalau pemuda itu sudah memang tahapannya sudah sadar. Menjadi role model, kemudian diaplikasikan ke yang lebih luas, misalnya di level gabung, di level tetangga. Misalkan ada perbedaan ya, kalau ada yang ada yang muslim meninggal, ada yang sakit, itu tetap berkunjung. Karena memang nilai-nilai luhur Indonesia itu adalah melestarikan itu kekuatan sendiri. Kemudian ada juga pangerten. Ada yang butuh makan tanpa membeda-bedakan agama, ya sudah. Tetangga kita lapar itu kewajiban bagi kita. Makanya ini menjadi penting, pangerten ini. Jadi kalau kita ngomong, kita lihat orang Solo yang budaya kulturnya kuat. Betul. Istilahnya kalau hari ini ada Jogotongo, kemudian
pengertian dalam kehidupan masyarakat di era pandemi ini, memahami kebutuhan orang lain, memahami perasaan orang lain, memahami apa yang dirasakan orang lain. Menurut Bung Agus, apa yang harus dilakukan teman-teman remaja ini, terutama sobat relasi? Sebenarnya ada nilai tersendiri juga, ada hikmah sendiri juga dengan adanya pandemi ini. Kita mungkin diingatkan ya dengan adanya pandemi ini, yang selama ini kita acuh terhadap tetangga. Selama ini kita tidak peduli dengan kesehatan. Selama ini kita pokoknya yang penting kumpul, tidak dibatasi. Nah, ini menjadi satu pembelajaran bagi kita. Rasa peduli, misalkan kalau hari ini bukan angka kemiskinan di kota Solo ini juga akan meningkat, Bung. Makanya program Jogotong itu. Jogotong itu prinsipnya kan kita pengertian terhadap tetangga kita. Yang selama ini kalau saya wah enggak, mereka nggak bisa makan, mereka ekonominya susah karena PHK. Nah, ini menjadi hikmah bagi kita. Tidak hanya menjaga dari sisi keamanan, tapi menjaga tetangga kita ekonominya gimana, perutnya lapar atau enggak. Itu menjaga juga ya. Tidak hanya menjaga perasaannya, menjaga perilakunya, tetapi menjaga rasa dari tetangga, orang terdekat kita. Gitu. Menarik Solo ya, yang pula kemudian punya kebinekaan yang luar biasa. Solo itu beragam. Agama ya lengkap, ya. Ormas ya lengkap. Apalagi muda ya paling lengkap ya. Paling lengkap Solo ya. Dan sejarahnya juga panjang, Bu. Artinya bahwa kalau saya sih mengatakan Sumpah Pemuda itu tidak akan terjadi atau Republik ini tidak akan terjadi kalau tidak ada fasilitas, tidak ada pemuda yang bertoleransi, memiliki sikap bahasanya tadi kita pangerten. Bayangkan Jong Java, Sumatera, kalau egonya masing-masing tidak ada pangerten. Jong yang lain ya. Indonesia tidak berdiri, kalau itu bedaannya. Saling mengerti dan memahami satu dengan yang lain untuk bahwa perbedaan bukan menjadi masalah, perbedaan menjadi keragaman, perbedaan suku, agama, ras, antar golongan itu bisa menjadi satu untuk menjadi Indonesia. Itu sejarahnya pemuda lagi tuh. Makanya Solo Bersimponi juga cukup strategis sih di situasi milenial, di era euforia digital, menghadirkan sebuah nilai-nilai yang sebenarnya ini genuine Indonesia, asal aku itu dikembangkan. Indonesia nasional. Baik, sobat relasi, sahabat remaja, toleransi, kali ini kita dengan Mas Agus bincang-bincangnya sangat menarik dan luar biasa. Mungkin lain waktu kita punya tema-tema berikutnya yang mungkin bisa menjadi inspirasi dan motivasi kita dalam berkehidupan sehari-hari. Oke, Bu. Terima kasih, Agus. Indonesia Bersimponi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.